Dari pemaparan di atas kita dapat mengetahui apa itu manajemen perubahan. Menurut Neuer mengatakan bahwa manajemen perubahan adalah suatu proses, teknik, dan alat yang digunakan untuk mengelola proses perubahan pada sisi individu untuk mencapai suatu hasil yang dibutuhkan dan untuk menerapkan perubahan secara lebih efektif dengan agen perubahan, sistem, dan tim yang sangat luas. Berikut ini fungsi manajemen perubahan yang perlu kita ketahui: membantu sebuah perusahaan atau organisasi untuk tetap pada anggaran yang sudah direncanakan, membantu meningkatkan serta memenuhi tujuan proyek yang sedang perusahaan atau organisasi. Di zaman yang sudah maju dengan teknologi yang sangat berkembang pesat, kita harus siap melakukan perubahan di dalam diri kita. Untuk memiliki sikap dan nilai global, kita perlu bersikap terbuka dan inklusif terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di dunia. Kita perlu menghargai keberagaman dan menghindari diskriminasi, stereotip, dan prasangka. Di sini kami akan membahas materi yang harus kita kuasai di dalam membuat diri kita supaya bisa mengikuti perubahan yang ada di zaman ini, yaitu perubahan sumber daya manusia. Cara agar orang-orang siap berubah. Perubahan adalah salah satu aspek kehidupan yang mustahil kita hindari, tetapi bukan berarti bahwa perubahan adalah sesuatu yang buruk. Seorang bijak pernah mengatakan, agar bisa mengubah keadaan, Anda harus mengubah diri sendiri terlebih dahulu. Jika ingin berhasil, gunakan kekuatan yang Anda miliki untuk berubah walaupun usaha itu membutuhkan waktu dan dedikasi. Kemudian juga kita bisa melakukan beberapa hal agar orang-orang siap dalam perubahan, yang mana itu semua sebagai berikut. Ketahuilah bahwa setiap perubahan akan bermakna jika bersumber dari diri sendiri. Biasakan menggunakan afirmasi positif, cara pandang positif, kehidupan masa depan, jagalah kondisi tubuh dengan baik, tentukan perilaku, merasa menilai. Bekerja dengan orang kreatif. Adapun yang bisa kita lakukan dengan bekerja dengan orang kreatif, sebagaimana di dalam risalah mengatakan, jangan membatasi diri dengan sibuli atau ruang kerjamu. Ada keseripatan yang dapat dimanfaatkan di balik tatanan ruang kerja yang demikian. Tentu tujuan akhir yang spesifik sebagai tim kreatif dalam memikirkan ide-ide yang mungkin dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi perusahaan dapat kamu munculkan melalui sesi brainstorming. Manfaatkan waktu yang kamu miliki dengan baik dari waktu yang kamu miliki bekerja di kantor. Hargailah keberagaman, setiap orang tentu memiliki pemikirannya masing-masing dan dapat menghasilkan ide yang beragam pula. Selanjutnya, cara mencapai keunggulan. Strategi manajemen sumber daya manusia dewasa ini semakin menjadi penentu produktivitas dan efektivitas perusahaan. Bagaimana tidak, kompetisi atau persaingan di hari ini kian meningkat dari berbagai sudut. Pekerjaan juga yang semakin dinamis bentuk dan pekerjaannya juga memaksa kita untuk terus berinovasi dalam memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang ada. Untuk menjadi sumber daya manusia yang unggul dalam persaingan yang ketat, diprogram beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut: mengembangkan potensi, perbaiki keterampilan, menjadi lebih efektif, mencapai kesuksesan, mempengaruhi orang lain, dan merencanakan ke depannya kita mau jadi apa. Misalnya ingin lebih giat lagi dalam bermanajemen dan mengadakan perubahan dalam diri kita masing-masing. Selanjutnya, pentingnya pemberdayaan sumber daya manusia. Dalam suatu organisasi, yang paling menentukan adalah kinerja sumber daya manusia. Jika sumber daya manusianya memiliki motivasi tinggi, kreatif, dan mampu mengembangkan inovasi, maka kinerjanya akan menjadi semakin baik
Karenanya diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Pemberdayaan merupakan suatu proses untuk menjadikan orang menjadi lebih berdaya atau lebih berkemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cara memberikan kepercayaan dan kewenangan sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab. Ya, menurut Wibowo tahun 2007. Dalam pandangan TQM, Total Quality Management, pemberdayaan dapat diartikan sebagai pelibatan karyawan yang benar-benar berarti atau signifikan. Dengan demikian, pemberdayaan tidak sekedar hanya memiliki masukan, tetapi juga memperhatikan, mempertimbangkan, dan menindaklanjuti masukan-masukan tersebut, apakah akan diterima atau tidak. Strategi perubahan manajemen sumber daya manusia menurut Schuller 1990, perencanaan sumber daya manusia yang tepat membutuhkan langkah-langkah tertentu terkait dengan aktivitas perencanaan sumber daya manusia menuju organisasi modern. Langkah-langkah tersebut meliputi sebagai berikut: pengumpulan dan analisis data untuk meramalkan permintaan maupun persediaan sumber daya manusia yang akan diekspektasikan bagi perencanaan bisnis masa depan. Mengembangkan tujuan perencanaan sumber daya manusia, merancang dan mengimplementasikan program-program yang dapat memudahkan organisasi untuk mencapai tujuan perencanaan sumber daya manusia. Adapun strategi manajemen sumber daya manusia sebagai berikut. Komponen pertama dari strategi manajemen sumber daya manusia adalah peran perencanaan strategi tenaga kerja. Komponen kedua adalah desain sistem